Ya, halo YouTube, thank you udah klik video ini. Dan kali ini FC Catur ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah partai dimana kita akan belajar jangan sampai kita menjebak di dalam pembukaan. Jadi seringkali kita terkecoh pada lawan kita yang menawarkan sebuah bidak ataupun pion yang gratis, dan akhirnya kita malah terjebak di dalam pembukaan. Nah, di sini bisa kalian lihat di papan analisanya. Nah, di sini saya akan putar karena di sini yang menjebak yaitu putih dan yang terjebak yaitu hitam. Nah, akan tetapi jebakannya itu malah menimbulkan suatu langkah yang fatal. Nah, dan di sini D4, nah dipilih oleh putih. Tentunya ini adalah pembukaan solid yang banyak dimainkan oleh para master catur di dunia. Nah, di sini D4 dipilih dan dibalas dengan D5. Tentunya langkah taktis dari hitam yaitu menutup atau memberikan perlawanan terhadap pembukaan tertutup, dan dibalas dengan kuda. Nah, ini pembukaan suketot variasi ya, Queen Pawn Game. Jadi di dalam D4 itu ada 3 ya, ada Queen Gambit, ada Queen Pawn, dan nanti bisa ke call system. Nah, di sini langkah kuda ke F3 dipilih ya. Ini termasuk Queen Pawn Game variasi suketot. Nah, bisa kalian dalami nanti kawan, dan dibalas dengan kuda ke F6. Nah, ini pembukaannya menjadi berubah kawan ya, menjadi variasi simetrikal karena di sini kudanya simetris ya, dan pionnya juga simetris. Nah, seperti itu kawan. Dan dilanjut dengan langkah E3. Nah, dibalas dengan C6. Nah, ini sudah tidak simetris lagi tapi berubah menjadi call system. Nah, jadi untuk call system itu biasanya pion sama ya ke bed. Nah, habis itu udah di sini dan dilanjutkan dengan pion. Ini untuk teman-teman yang ingin bermain call system. Ini yang dimainkan Daniel Dubov kemarin ya kawan ya, ini call system. Dan ini sangat bagus sekali kawan untuk kalian yang memegang buah putih. Nah, di sini seperti langkah Ruy Lopez kawan ya, yang terbalik kawan ya, hitam. Nah, dia menggerakkan gajahnya untuk mengepin kuda di F3. Nah, dibalas dengan langkah taktis mengusir kuda. Nah, seperti Ruy Lopez kawan ya, yang variasi Morphin Defense. Nah, dibalas mundur ke belakang dan ditutup langkah gajahnya sehingga gajah harus ke G. Nah, ini G6. Nah, di sini kuda ingin menjebak gajah terkuat dari hitam. Nah, karena kita ketahui gajah ini memiliki jalur yang bagus. Nah, ini juga jalur putih gajah yang jadi ini merupakan gajah terkuat dari hitam. Nah, kalau di sini kan gajahnya belum berkembang, jadi gajah yang terkuat adalah gajah yang di G6, dan putih ingin menukar gajah ini dengan kuda karena ini adalah gajah yang terkuat. Nah, dibalas dengan kuda, langkah taktis mengajak pertukaran kuda sehingga gajah di sini tidak dimakan. Di sini putih terkecoh untuk menjebak gajah yang ada di sini karena jalurnya sudah tertutup semua. Nanti kesini dimakan, kesini makan, kesini dimakan, kesini juga akan dimakan kawan ya. Nah, jadi ini jalurnya sudah tertutup ya. Jadi putih ingin menjebak gajah yang ada di peta G6 ini. Nah, kan tetapi ini terkecoh kawan karena kalau ini terjebak dia akan mengambil kuda, mengajak pertukaran kuda. Nah, sehingga ini kawan ya, menjebak gajah, dan benar saja. Nah, langkah H5 ini digunakan untuk menjebak jalur gajah sehingga gajah tidak bisa kemanapun ya. Kalau dia nanti ke sini, nah dia akan ditutup dengan pion yang ada di sini. Nah, seperti itu kawan. Nah, dan di sini dan gajah benar sekali, gajah yang ke E4. Nah, ya. Tapi ini tetap terjebak kawan ya. Nah, jadi gajah ini tidak bisa lari. Nah, tapi di sini bisa kalian lihat evaluasi barnya sebenarnya unggul untuk putih karena secara penyerangan, nah putih ini sudah berkembang ya. Ini aktif menyerang dan diambil
diambil, dan di sini adalah suatu kesalahan dari putih karena mengambil gajah yang ada di petak F4. Nah, ini adalah langkah kesalahan putih. Nah, kenapa kok bisa kawan ya? Nah, jadi ketika kalian menyerang, nah itu kalian juga harus melihat pertahanan raja ya. Nah, jadi keamanan raja itu juga harus kalian perhatikan ya sebelum kalian menyerang. Nah, sebenarnya ini kan sudah pasti dapat kawan ya, tapi dia melupakan pertahanan. Nah, seharusnya langkah terbaiknya adalah benteng ke H3, tapi dia malah mengambil gajah gratis di sini ya, dikira gratis. Nah, lalu apa hukumannya? Bisa kalian lihat di evaluasi bar. Evaluasi barnya langsung turun jauh ya, yang semula unggul putih, tapi karena ini dimakan, nah buru-buru memakan, nah di sini malah evaluasi barnya langsung turun karena lanjutannya akan seperti ini kawan. Nah, ada langkah sekak, tidak bisa menutup ya. Nah, ini tidak ada yang bisa menutup kecuali raja naik. Nah, untuk raja naik tentunya dimanfaatkan kuda untuk mengambil pion. Nah, setelah diambil pionnya, nah ini baru telat ya kawan ya, baru mau mengancam menteri hitam. Nah, ini langkah telat. Nah, karena di sini sudah didukung oleh kuda dan bisa melakukan skak, dan ini langkahnya tidak bisa menutup kecuali harus berpindah sukswang. Ini langkah sukswang, jadi luar biasa sekali kita menemukan langkah sukswang dan ini melanjutkan skak. Nah, ini sebenarnya bisa dimakan kawan ya, tapi ini bukan langkah terbaik untuk memakan pion, tapi melangkahkan raja ke petak ini ya, C4. Nah, tapi ini raja malah ke sini, dan ini merupakan suatu blunder ataupun kesalahan karena hitam bisa memakan pion secara gratis di sini ya, karena kalau benteng dimakan juga akan bentengnya kena. Nah, dan di sini putih menawarkan pertukaran. Nah, karena berarti menterinya diancam kawan ya. Nah, ini diancam mau lari ke sini gratis, akhirnya dia naik dan mengajak pertukaran. Tapi nah di sini hitam mempunyai langkah yang sangat luar biasa dengan langkah skak. Nah, apapun langkah hitam putih, nah dan dia juga blunder di sini kawan ya. Nah, ini ada suatu kesalahan lagi karena harusnya dia naik ke atas untuk melindungi jalur raja supaya bisa tidak terkena skak lagi. Nah, hingga dia blunder di situ, dan di sini ada langkah yang luar biasa, yaitu dengan menjalankan menteri ke B6. Nah, dan di sini putih langsung menyerah. Nah, itu kawan, jadi memburu raja itu harus dengan kesabaran, karena untuk posisi seperti ini biasanya putih rentan sekali untuk apabila kita menyerang itu rentan sekali melakukan blunder. Maka di sini perlu ketelitian ya, apalagi raja sudah berpindah tempat ya, sudah di tengah lapangan sementara masih ada menteri. Ini sangat bahaya sekali. Dan di langkah yang ke-18 queen ke B6 di sini, ini putih menyerah. Nah, kenapa menyerah? Bisa kita lihat, kalau queen ke hari ke sini, nah ini ada langkah skakmat di sini kawan. Nah, jadi ada ke C4, dia akan skakmatnya di menteri di B4. Nah, ini. Dan kalau ke misalnya ke A4, nah ini skakmatnya ada di queen B4. Nah, ini skakmatnya di sini. Kalau rajanya pindah ke sini, di rajanya pindah ke sini, dia akan skakmat juga di B4. Nah, seperti itu kawan yang bisa kita pelajari di partai yang sangat luar biasa ini. Mungkin hanya pemain amatiran, tapi di sini kita bisa melihat ya. Nah, ada langkah miskalkulasi ya, dimana ketika kalian sudah menjebak di pembukaan, nah tapi tidak kalian pikirkan keamanan raja kalian. Nah, inilah hasilnya kawan, yang awalnya menang, evaluasi bernya langsung turun menjadi kekalahan karena kalian tidak
jeli ya untuk pengamanan raja. Jadi yang paling penting yaitu memang untuk pengembangan buah dan pengamanan raja, itu yang paling penting. Nah itu kawan yang bisa kita pelajari. Terus pantau raja kalian, aman ke raja kalian, dan kalian akan menang di dalam permainan catur kalian. Oke, terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.